seluruh aspek pelayanannya ini full online, meskipun ke depan kita tetap membuat satu perencanaan untuk hibrid. Halo semua, selamat datang kembali di acara podcast pukul 6. Selamat petang, let's spread good energy. Teman-teman, hari ini kita akan bicara dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Siber Asia. Beliau adalah Insinyur Abdul Wahab Bangkona, MSc. Halo Bapak, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, turut senang mendengarnya ya Pak ya. Ini teman-teman, kita di tengah pandemi seperti ini tetap harus nyebarin energi yang positif ya, supaya kita tetap semangat dan tidak dilanda dengan depresi. Nah, teman-teman, kita kenalan dulu yuk dengan orang yang ada di hadapan host kali ini Pak Wahab. Halo Pak Wahab, mungkin mohon bisa dapat diceritakan tentang perjalanan Bapak sampai pada akhirnya menjadi Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan dan kerjasama di Universitas Siber Asia. Silakan Pak. Terima kasih dan Rizky sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan dapatkan karunia kesempatan untuk berbincang-bincang tentang Unsia dan prospek lulusan di masa yang akan datang. Dan tentu hal-hal yang terkait dengan program-program yang kita sudah canangkan. Saya Abdul Wahab Bangkona ya, tempat tanggal lahirnya di Sulawesi Selatan, di satu desa namanya Kindang, itu berlokasi di Pegunungan Lompo Batang, termasuk desa tertinggi di wilayah itu, dan saya ini orang gunung ya, bukan desa lagi karena ketinggiannya itu 1000-an meter di atas permukaan laut dan sangat dingin kayak Cipanas begitu. Menghabiskan waktu kecil di desa itu sampai tamat SD dan bermigrasi ke kabupaten lain, bersekolah di Bantaeng, namanya Kabupaten Bantaeng itu, SMP, SMA dan S1 di Makassar, kota provinsi, ngambil Fakultas Pertanian, Soil Science ya. Dan setelah tamat langsung bertransmigrasi ke Jakarta dan bekerja di Balai Latihan Kerja Pertanian di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja waktu itu selama 5 tahun di Lembang, Bandung. Sesudah itu ditarik ke kantor pusat di Departemen Tenaga Kerja di Jakarta. Dan di sanalah menghabiskan karir berpindah-pindah ya. Jadi pekerjaan utama saya ini sebagai trainer, memberikan keterampilan kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang butuh keterampilan untuk berwirausaha atau kerja di perusahaan, itulah di Balai Latihan Kerja. Dan saya menghabiskan waktu untuk melayani adik-adik yang nganggur atau meningkatkan keterampilannya dan diberi tugas-tugas sampingan di kantor ya, 3 kali menjabat eselon 2 dan jadi dirjen, kemudian jadi sekjen ya, dan ada kerja sebagai staf ahli menteri. Dan suatu hari dilamar oleh Rektor UNAS Bapak Dr. Amri untuk bergabung di UNAS, dan setelah di UNAS membantu beliau untuk industrial relation, artinya bagaimana menghubungkan antara UNAS dan industri, dunia industri. Dan selanjutnya pada saat itu ada inisiatif untuk membangun Asia Cyber University dan sekaligus diajak, dan saya tentu sangat senang karena ini adalah universitas yang pertama full online ya rencananya waktu itu ya. Baik, ini kan Universitas Siber Asia ini mengusung pendidikan tinggi online ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menafsirkan arti penting hadirnya Unsia ini dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi Pak di Indonesia Pak? Ya. Terima kasih. Jadi memang kehadiran Unsia ini apapun harus diakui bahwa dari sisi mulai dari perizinan programnya dan seluruh aspek pelayanannya ini full online, meskipun
ke depan kita tetap membuat satu perencanaan untuk hybrid atau blended learning. Jadi pada saat-saat tertentu tetap kita ingin ada pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa, umpamanya di Papua ada 100 mahasiswa untuk prodi tertentu atau berbagai prodi, dan dipandang perlu karena tuntutan konten pendidikan ada face to face. Itu tentu kita tetap akan melaksanakan. Untuk itu maka saat ini banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memungkinkan kita melakukan blended learning ini atau tatap muka di lapangan pada gilirannya nanti. Contohnya kita sudah punya kerjasama dengan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja, yang mana di seluruh Indonesia ada BLK atau Balai Latihan Kerja yang bisa kita manfaatkan untuk pertemuan-pertemuan seperti itu. Sehingga apabila ada tuntutan konten untuk tatap muka, terutama dalam pengembangan prodi yang teknis umpamanya ke depan, maka ini dimungkinkan sekali. Dan juga ada kerjasama dengan universitas di daerah seperti di Unipa di Makassar. Ini juga bisa kita lakukan tatap muka dan juga sharing resource. Umpamanya, ya, jadi umpamanya di BLK itu ada juga trainer di bidang IT. Kita punya jurusan Information Technology, Informatika, dan ini bisa diberdayakan sebagai dosen atau tutor di kemudian hari, dan juga sarana fasilitas mereka bisa dimanfaatkan. Itulah nih. Kemudian dalam konteks arti penting Unsia ini, ya kita harus akui bahwa dengan pola pendidikan seperti ini atau sistem pelayanan yang online ini, maka akan meningkatkan aksesibilitas para mahasiswa, calon mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di Unsia, di mana mereka memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran di mana saja, kapan saja. Sangat fleksibel, tentu dalam konteks tertentu, karena bagaimanapun sistem pendidikan itu tetap ada satu metode, teknik, tools dan proses yang harus kita lakukan, tetapi sudah cukup fleksibel dibanding dengan offline. Itu dimana kita tahu bahwa kita sudah sudah selesai semester 2 ya hari ini, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik, lancar, dalam konteks bahwa tentu tidak ada satu sistem perfect 100%, tetapi kita punya komitmen di Unsia untuk continuous improvement, terus kita perbaiki dan menyesuaikan apa-apa yang kurang. Untuk itu maka kita senantiasa meminta masukan-masukan kritik dari seluruh pihak, terutama di dalam konteks para pemain inti kita, dosen dan mahasiswa. Itu kita selalu minta masukan-masukannya untuk perbaikan. Nah, dengan Unsia ini maka juga memungkinkan mahasiswa kita ini kuliah sambil kerja. Kenapa? Karena kita memberikan mereka keleluasaan untuk mempelajari learning material ini, karena sudah kita simpan ya di dalam digital library kita, sehingga kapan saja mereka bisa pelajari. Dan juga untuk tutorial atau diskusi dengan dosen, kita sudah siapkan dengan live streaming model, dan itu setiap minggu itu dibuka. Dan itu memang tidak diwajibkan, karena bagi adik-adik, saudara-saudara yang bekerja tentu tidak bisa mengikuti 100% setiap minggunya 7 hari tentu. Tetapi ini bisa kita tutup dengan pola recording. Jadi kita rekam, jadi seluruh pertanyaan-pertanyaan bagi yang hadir di dalam live streaming ini memungkinkan untuk direcord dan dipelajari oleh yang tidak ikut. Dan tentu kita juga punya dosen saat ini melayani direct communication dengan mahasiswa di dalam sistem yang kita kembangkan ini, memungkinkan itu, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dan intinya adalah bagaimana kita memberi kesempatan ke setiap individu di Indonesia ini yang punya keinginan, punya motivasi untuk mendapatkan pendidikan S1 saat ini ya di Unsia. Kita akan layani dengan baik, dan insya Allah kita akan kawal dia sampai dia sukses menyelesaikan pendidikannya. Dan hal yang terpenting lagi bahwa kita ini sudah mempunyai beberapa
tim pengajar juga, dan kita punya komitmen untuk memperbanyak tim pengajar yang termasuk dari luar negeri ya. Saat ini sudah ada dari Inggris dan dari Malaysia ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbanyak dari beberapa negara. Mudah-mudahan ini bisa segera kita wujudkan. Terima kasih. Pak, tadi ada yang menarik Pak. Jadi ini kan kemungkinan tetap ada rancangan untuk blended ya Pak ya. Nah itu nanti perencanaannya seperti apa Pak? Ya. Yang terkait dengan blended. Terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi bahwa apabila ini saat ini memang kita belum menerapkan sama sekali karena adanya pandemi ya, dan tapi pada gilirannya nanti apabila prodi umpamanya sudah berkembang dan kita sudah mulai melakukan satu program-program untuk memberikan industrial experience bagi mahasiswa, maka tentu akan ada satu saat di mana dosen dan mahasiswa turun di lapangan untuk mengeksplor best practices di industri. Itu salah satunya. Yang kedua, diperlukan tatap muka langsung untuk human touch antara dosen dan mahasiswa. Itu harus dilakukan juga ya. Jadi kita combine lah, karena di situ dengan adanya human touch ini maka beberapa hal yang mungkin secara online tidak bisa kita dapatkan, tapi dengan adanya satu komunikasi langsung ini akan memungkinkan lebih eksploratif ya, exchange information, exchange experience dan lain-lain. Itu. Wah, berarti nanti ke depan bisa saja teman-teman kita yang ada di ragam wilayah itu dikunjungi oleh dosen kita, terus lakukan semacam merasakan pengalaman industri yang sebenarnya terjadi, gitu ya Pak ya. Salah satu program kita adalah kita canangkan ini di tahun-tahun ketiga ya, terutama ini dan tahun terakhir paling tidak itu sudah ada satu program-program industrial experience bagi mahasiswa. Apakah itu sebutannya on the job training atau praktek kerja di lapangan atau magang dan lain-lain di industri yang relevan. Industri dalam konteks ini itu dalam arti luas. Bisa di koperasi, bisa di perusahaan-perusahaan, atau bisa di real field di pertanian. Karena di dalam sistem di koperasi umpamanya, ya bagi saudara-saudara kita yang ngambil mata kuliah akuntansi itu bisa banyak sekali bisa dieksplor di situ best practices ya. Dan bisa juga membawa knowledge dia untuk diimplementasikan di koperasi umpamanya. Demikian juga di dunia pertanian. Di sana di dunia pertanian ini ya katakanlah bagaimana memanage tata usaha tani bagi petani-petani atau perusahaan-perusahaan di bidang pertanian, peternakan. Ini bagus kita link dengan mahasiswa kita sehingga pengusaha petaninya atau koperasinya ada knowledge dari kampus di bawah, tapi bagi mahasiswa juga bisa mendapatkan best practice dari dari koperasi begitu. Jadi Iya, itu menarik. Jadi sebenarnya fokus dari Unsia adalah membangun link and match nih, kalau saya tangkap dari paparan Bapak. Nah, terkait dengan konteks link and match ini nih Pak, itu gimana dan organisasi apa saja nih yang sudah diajak kerjasama sama Unsia? Terus gimana Unsia berusaha mendekatkan antara pendidikan yang diselenggarakan dengan kebutuhan di industri? Itu gimana Pak? Terima kasih. Jadi benar sekali. Jadi salah satu pendekatan kita lakukan di dalam pengembangan program mulai dari kurikulum, pengembangan learning material sampai delivery learning di Unsia ini adalah mengikuti kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dalam hal ini bagaimana kita mengimplementasikan link and match, artinya ada hubungan dengan industri dan juga benar-benar matching. Nah, untuk mewujudkan itu maka kita mulai dari learning material development kita libatkan expert industri, sudah mulai kita lakukan. Dan di dalam delivery learning saat ini kita sudah punya beberapa dosen yang memang punya industrial experience. Dan ke depan ini kita akan tingkatkan, dan juga mentor-mentor kita ini kita fokusnya adalah bagaimana merekrut expert industri menjadi tutor-tutor di setiap prodi ini. Kemudian untuk dapatkan best practices real di industri, kita sudah punya kerjasama seperti Dekopin, ya, Dewan Koperasi Nasional. Kita tahu bahwa koperasi ini ada di seluruh Indonesia, ya.
dan kita juga punya komunikasi dengan industri seperti Samsung, dan ke depan ini kita akan perbanyak industri-industri yang terlibat dalam kerjasama kita, dan kita bentuk satu board of industrial partner gitu ya. Nah, apabila ini pandemi mudah-mudahan cepat berlalu, maka kita akan akselerasi kerjasama ini dengan berbagai pihak untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa kita untuk dapat best practices. Tentu tantangannya karena distribusi industri di Indonesia ini kita tahu bahwa ya ada sentralisasinya juga. Contoh, mungkin industri itu kalau di Sumatera ada fokus di Medan, di Palembang umpamanya, di titik-titik tertentu. Kalau Sulawesi Selatan itu banyak fokus di Makassar. Kalau di Kalimantan ada di Kalimantan Timur umpamanya, ada titik-titik tertentu. Sementara mahasiswa kita bisa saja ada di desa-desa yang industrinya jauh. Nah, untuk itu maka kita harus membuat satu benchmark dengan seluruh lini, seluruh vertikal maupun horizontal. Nah, vertikal itu dari industri yang kecil sampai yang besar. Secara horizontal dari antar sektor. Itu karena kita dalam konteks menimba ilmu, katakanlah manajemen, itu di industri mana saja bisa kita eksplorasi satu best practices. Komunikasi umpamanya yang kita punya ini, itu bisa di mana saja, akuntansi di mana saja bisa. Nah, IT juga sekarang tidak ada sektor yang steril dari IT. Ya. Nah, bisa saja kita bawa ilmu IT ke industri itu dan kita terapkan di sana, dan sebaliknya. Ada sesuatu di industri di relevan itu dan ada implementasi IT, dan mungkin dengan kehadiran kita ada improvement di sana, atau sebaliknya di situ kita dapat feeding untuk memperbaiki kita punya kapasitas di Unsia. Itulah jadi ya insya Allah. Dan juga dengan kementerian kita sudah ada kerjasama tadi seperti Kementerian ya Tenaga Kerja tentu ini kita sudah banyak yang mana di situ kita bisa dapat informasi-informasi trends kebutuhan pasar kerja gitu ya. Jadi sebetulnya kalau masuk di Unsia itu kedepannya itu Unsia sudah menyiapkan ya Pak ya kesempatan-kesempatan bagi teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa untuk merasakan pengalaman di industri gitu ya Pak ya. Baik. Jadi bukan ke depan, kita sekarang memang men-setup sejak awal untuk memulai itu. Tentu ini ada tahapan karena kita tahu bahwa di saat semester 1-2 ini tentu harus kita siapkan, jangan di masuk tahun ketiga, tahun keempat baru kita mulai enggak. Dari sekarang kita udah mulai banyak MOU dengan kerjasama, dan juga sudah mulai mengundang expert-expert untuk mendapatkan masukan-masukan untuk pengembangan lini materi kita ya. Baik, berarti tinggal tunggu pandemi selesai ya Pak ya? Ya tidak perlu juga, kita juga sekarang bisa link dengan industri sekarang ini dengan mengundang expert-expert datang ke sini dan juga menjadi dosen. Dan sekarang sedang dikembangkan juga satu pendekatan untuk mengembangkan satu cluster skill atau set skill untuk diikuti oleh mahasiswa yang pada akhirnya nanti juga dapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi, sehingga pada saat tamat nanti dia sudah punya sertifikat kompetensi pendamping ijazah. Nah, ini kita sekarang sedang menyusun ini. Jadi kita akan tawarkan kepada mahasiswa agar nanti setiap mahasiswa memilih set skill yang memang dipandang cocok untuk orientasi dia mau bekerja di mana. Dengan adanya set skill yang kita siapkan ini, termasuk learning materialnya, dan tentu trainer-trainernya nanti, dosen-dosennya kita akan pilih the best practices practitioner dari industri. Ini nanti akan diakses, dan ini mahasiswa akan milih set skill apa. Sekarang kita sudah mulai menyusun ini, dan insyaallah dalam semester depan ini sudah mulai diperkenalkan. Inilah salah satu instrumen atau tools untuk masuk ke pasar kerja gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ini paparan yang menarik Pak. Mungkin nanti ke depan kita bisa bicara lebih panjang lagi, lebih detail lagi, lebih lengkap lagi ya Pak ya. Nah, ini untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan Pak, ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi
ada satu hal yang paling penting, terutama untuk adik-adik, saudara-saudara yang sudah di Unsia sekarang ya, sudah menjadi mahasiswa. Percayalah, kami senantiasa melakukan yang terbaik untuk pelayanan adik-adik, saudara-saudara di dalam pelayanan pendidikan ini. Dan tentu saya sangat berharap masukan-masukan dari pengalaman ini untuk perbaikan. Karena kita sebagai satu universitas pionir yang pertama dalam konteks cyber university, tentu butuh dukungan, butuh masukan, butuh koreksi, kritikan, saran dari para mahasiswa, para dosen, dan tentu juga partner industri. Apa-apa yang harus di feeding masuk ke Unsia. Yang kedua, untuk saudara-saudara, adik-adik yang masih dalam proses pencarian tempat kuliah, Unsia adalah pilihan yang terbaik. Insya Allah kami akan melayani dengan baik. Kita punya sistem juga selama ini sudah bisa kita jadikan instrumen pelayanan yang baik, dan tim IT kita akan selalu memperbaiki sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Dan kami akan mendampingi saudara-saudara, adik-adik yang bergabung dengan Unsia dengan baik dan menjamin untuk pengawalan yang baik sampai tamat dan sampai selesai. Dan insya Allah disiapkan juga nanti fasilitasi tentang bagaimana kita memasuki pasar kerja di kemudian hari. Baik. Demikian. Baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik pelayanan kita hari ini, dan sukses selalu bagi adik-adik yang sudah bergabung dengan Unsia dan yang sedang mencari tempat kuliah. Selamat datang di Unsia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Wahab atas waktunya dan paparannya. Jadi teman-teman yang lagi cari kuliah, jangan khawatir. Di sini sudah dijamin oleh Pak Wahab bahwa ini kami akan berikan pelayanan yang terbaik. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalani perkuliahan, jangan menyerah untuk terus belajar, karena kami di sini sudah menyiapkan yang terbaik untuk kamu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Salam hangat untuk keluarga di rumah, tetap sehat dan semoga selalu berbahagia. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.